Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Kasih karunia menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita dan untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Melalui kesempatan ini kita mau belajar dari dua tokoh di dalam Alkitab, yaitu Saulus atau Paulus dan Sakeus. 1. Paulus diambil dari Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Paulus pun mempunyai masa lalu yang gelap. Dia menganiaya, mengejar-ngejar, dan membinasakan jemaat Allah seperti yang dikatakannya dalam ayat ini. Saudara bisa melihat Paulus yang pekerjaannya adalah menganiaya jemaat Allah. Tetapi apakah Allah menghukumnya dengan nyawa ganti nyawa? Tidak. Malah Allah menyodorkan harapan baru, yaitu agar Paulus bisa menjadi rasulnya. Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia melihat Yesus yang berseru, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Paulus melihat cahaya dan buta selama 3 hari. Sesudah itu dia celik kembali dan dia berbalik dari jalannya yang jahat, menjadi pengikut Yesus yang setia. Hasil-hasil pekerjaannya bisa kita lihat di Alkitab berupa tulisan-tulisannya. Saudara, betapa banyak kejahatan yang sudah kita lakukan untuk jemaat Allah sebelum bertobat. Mungkin berupa penghinaan, mungkin berupa kata-kata kasar, mungkin menahan izin, mungkin menahan bahasa roh mereka, menahan hak mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dalam kuasa saudara menahan mereka beribadah. Tetapi Tuhan dengan sabar dan penuh kasih merampas kita kembali untuk bersatu dalam terangnya, sehingga kita bisa ikut hidup dengannya dengan penuh damai sejahtera. Saudara, di hadapan Yesus yang kasih karunia-Nya melebihi besarnya dosa kita, selalu ada jalan keluar. Selalu ada tawaran harapan bagi kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan duka, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah. Bahkan keselamatan dan hidup yang kekal akan saudara dapatkan. 2. Sakeus. Sakeus adalah seorang kaya yang pekerjaannya adalah pemungut cukai. Dan suatu hari bertemu dengan Tuhan Yesus yang menginap di rumahnya. Inilah apa yang diucapkannya setelah obrolannya dengan Tuhan Yesus, diambil dari Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara, apa yang telah didapatnya dengan cara yang buruk akan diganti oleh Sakeus 4 kali lipat, dan Tuhan Yesus pun pasti bersukacita mendengarnya. Ada penyesalan dan pertobatan yang bisa kita tangkap dengan cerita hidup Sakeus dari Alkitab ini. Kebenaran ayat di Alkitab menyatakan bahwa segala kesalahannya di masa lalu pasti sudah tidak diingat-ingat lagi. Amin dan haleluya.
Melihat contoh dua orang di atas, saya yakin bahwa seluruh pelanggaran kesalahan kita di masa lalu juga pasti ada dan banyak. Tetapi Tuhan berpesan selagi masih siang, yaitu selagi masih berlaku masa anugerah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dan berbalik dari dosa, kesalahan, pelanggaran kepada kerajaan Yesus yang kekal selama-lamanya. Diambil dari Ibrani 10 ayat 17 sampai 18. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi untuk semuanya itu, apabila ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah renungan hari ini. Salam kasih karunia dan damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Maranatha.